أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة رحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita duduk dalam majelis kita, salah satu dari rangkaian Daurah Akbar Borneo. Dan untuk materi saya seperti yang telah diumumkan, panitia meminta untuk membahas mengenai menjawab isu-isu seputar tarbiyah dan dakwah. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ikhwani wa ahibbai, seperti yang kita ketahui pula, dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah telah berjalan sekian lama. Dan tentu dalam perjalanan dakwah di sana banyak muncul hal-hal yang beraneka ragam. Di antaranya perkara-perkara yang memang perlu dan membutuhkan kepada suatu jawaban atau suatu arahan atau pencerahan, sehingga dengan itu kita bisa memahami dengan benar masalah-masalah tersebut. Tentu di sini saya hanya melakukan suatu upaya sebatas kemampuan saya untuk menjelaskan beberapa hal tersebut. Ayyuhal ahibba rahimakumullah, di antara hal yang muncul di perjalanan dakwah ini adanya fenomena, mungkin saya sebut istiqlaliyah, mungkin bila istilah itu tepat. Maksudnya adalah bahwa sebagian merasa berjalan sendiri sudah cukup, dengan makna merasa tidak perlu lagi meminta bimbingan asatidzah, menganggap bahwa selalu meminta bimbingan asatidzah menjadi penghambat dalam berkembangnya dakwah, hingga dakwah ini ibarat jalan di tempat dengan hal seperti itu. Ada pula anggapan bahwa ketika kita selalu kembali kepada asatidzah tersebut merupakan suatu bentuk semacam hizbiyah. Ya. Nah, ini tentu anggapan seperti ini, saya punya pandangan bahwa ini hal yang cukup berbahaya. Mengapa demikian? Karena ketika kita merasa cukup berjalan sendiri, kita akan lebih mudah untuk
digoda oleh syaitan menuju kepada jalan-jalan yang tidak sesuai dengan jalan yang benar, atau itu bukan jalan yang benar. Ayyuhal ahibbah rahimakumullah, Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadis, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Nah, kita ambil pelajaran dari hadis itu dari sisi maknanya, bahwa yang namanya serigala dia akan memakan kambing itu, kambing yang menjauh dari sekumpulannya. Nah, kita ambil pelajaran darinya. Kondisi itu adalah kondisi yang cukup membahayakan. Oleh karena itu kita perlu ingat bahwa kita dalam dakwah ini berusaha semaksimal mungkin mengamalkan ajaran agama kita yang kita warisi dari Nabi kita SAW, yaitu al-istisyarah. Ya. Apa itu istisyarah? Istisyarah itu minta bimbingan. Jadi tradisi minta bimbingan ini adalah tradisi yang baik, bukan semata-mata tradisi. Ini adalah ajaran agama kita, ibadah yang kita warisi dari Nabi kita SAW, dari para sahabat, dari para ulama. Walaupun istisyarah, minta bimbingan ini bersifat umum dalam berbagai macam masalah kita, apalagi kita berbicara dalam bab dakwah, dalam bab tarbiyah. Tentu bab ini lebih spesifik lagi, sangat dibutuhkan yang namanya minta bimbingan atau istisyarah. Sebagai salah satu contoh saja, Imam Malik rahimahullah mengatakan, kata beliau, laisa kullu man ahabba an yajlis fil masjid lil hadith wal futya jalas hatta yushawira ahlus salati wal fadl wal jihah minal masjid. Tidak tiap orang yang ingin duduk di masjid untuk bisa bicara di masjid, berfatwa di masjid, lalu dia bisa duduk di situ. Hatta yushawira ahlus salati wal fadl, sampai dia bermusyawarah dulu, minta bimbingan kepada orang-orang yang baik, al-fadl, orang-orang yang punya keutamaan, orang-orang yang punya kedudukan di masjid. Fa in ra'auhu dzalika lidzalika ahlan jalas, bila mereka memandang bahwa dirinya pantas untuk itu, barulah dia duduk di masjid untuk itu, untuk tujuan tersebut. Wa ma jalastu hatta syahida li 70 syaikhan min ahli al-ilm anni mawdi'un lidzalik. Dan tidaklah aku duduk di masjid untuk kepentingan tadi, kata beliau, tidaklah aku duduk di masjid, yakni untuk kepentingan tadi, sampai syahidali 70 syaikhan, 70 guru bersaksi untukku, min ahli ilm, dari guru-guru beliau ahli ilm, anni mawdi'un lidzalik, bahwa aku pantas untuk hal tersebut. Nah, ini sebagai suatu contoh ya, gambaran bagi kita bahwa ulama sebesar beliau rahimahullah ta'ala, beliau baru duduk di masjid untuk bicara dan memberi fatwa kepada umat setelah bersaksi untuk beliau 70 dari guru-guru beliau. Nah, artinya ini tarbiyah bagi kita sesungguhnya, pendidikan bagi kita, bahwa
seperti itulah yang mesti kita jalani. Kita berjalan di atas rel mereka, pendidikan mereka. Ayyuhal ahibba rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak memberi contoh ya dalam kehidupan beliau. Bagaimana beliau dan para sahabat bermusyawarah. Bahkan beliau sendiri minta pendapat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam beberapa kejadian, mungkin kita nggak bisa baca riwayat-riwayat itu secara utuh di sini. Kenapa? Karena waktu yang terbatas. Namun secara makna mungkin saya sampaikan. Misal ketika Nabi SAW menghadapi peristiwa haditsatul ifk, tuduhan bahwa istri beliau berzina, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini hal yang sangat menyempitkan beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau tanya kepada Ali bin Abi Thalib dan lain-lain dari para sahabat, mesti bagaimana? Bayangkan, Nabi kita SAW, kalau dengan bahasa kita tadi, minta bimbingan. Ya, melihat apa pendapat para sahabat. Itu beliau alaihissalatu wassalam. Dalam beberapa kejadian yang lain, seperti ketika mau perang Uhud, mau perang Badar. Ya, dalam riwayat-riwayat sirah tentunya sebagian mungkin perlu dikaji. Namun seperti dalam perang Uhud jelas sekali beliau mengumpulkan para sahabat, apa pendapat kalian? Kita perang di dalam di kota Madinah atau kita keluar? Bahkan saat itu beliau pun mengikuti apa yang dipandang oleh para sahabat, tidak mengikuti pendapat beliau sendiri. Ya, sekali lagi siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahabat kepada Nabi sama. Mereka pun minta bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Umar radhiyallahu an ketika mendapat bagian tanah di Khaybar, dan itu menjadi kekayaan yang sangat beliau sukai. Beliau minta kepada Nabi bimbingannya. Ya, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini asabtu ardan bi Khaybar, dan seterusnya. Ya Rasulullah, saya mendapat tanah di Khaybar, dan seterusnya. Lalu bagaimana? Lalu Nabi memberikan bimbingan, in syi'ta habasta asla wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, tetap itu tanah dibiarkan, tapi menjadi sedekah hasilnya. Yani ini menjadi bab wakaf nanti, wakaf tanah dan hasilnya untuk kepentingan muslimin. Hadis ini diambil suatu pelajaran oleh sebagian ulama. Saya membaca ucapan Syekh bin Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wa min fawaidihi istisyaratu ahli al-ilm wal fadl fima yaqumu bihi al-insan min tasarruf. Di antara faedah dari kisah tersebut, perlunya kita minta bimbingan ahlul ilm wal fadl, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya keutamaan, fima yaqumu bihi al-insan min tasarruf, pada apa yang dilakukan oleh seseorang dari perbuatan-perbuatan. Di anna Umar istasyara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Umar bermusyawarah, yakni minta bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Ini cukup panjang, nanti bagi yang ingin melihat bisa merujuk sendiri. Idzan, kata beliau di akhir, fil hadits masyru'iyatu istisyaratu ahli ilm wal fadl. Kalau begitu, dari hadis itu ada suatu faedah masyru'iyah, disyariatkan minta bimbingan kepada ahlul ilm wal fadl, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang punya keutamaan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Syekhul Islam rahimahullah
ketika menjelaskan ayat 159 dari surat Ali Imran, ya, yang di situ ada perintah Allah kepada Nabi, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam urusan. Syekhul Islam mengatakan, la ghina li waliyil amr 'anil musyawarah. Seorang waliul amr saja dia tidak bisa lepas daripada musyawarah. Waliul amr, ya. Bukan perorangan seperti kita yang mungkin banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi seorang waliul amr saja dia mesti membutuhkan kepada musyawarah, ya. Di sini dari dalam ayat Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya, nabi yang dia dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Namun demikian Allah Azza wa Jalla perintahkan beliau untuk mengajak musyawarah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Suatu faedah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terkait ayat itu, idza amara Allahu bihan nabiyya ma'annahu akmal al-khalq famadhannu bighairihi. Bila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk musyawarah padahal beliau adalah makhluk paling sempurna, famadhannu bighairihi, maka bagaimana dengan selain beliau? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wastasyara Rasulullah SAW fi Uhud ashabah ayakhruju ilaihim ay ilal kuffar am yamkuth fil Madinah. Nah, ini ya. Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi sendiri minta pendapat para sahabat terkait perang Uhud, apakah akan keluar, yakni berperang di luar kota Madinah, am yamkuthu fil Madinah, atau tetap tinggal di Madinah, yakni menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy di kota Madinah. Nah, walhasil hal seperti ini yakni banyak sekali kalau kita melihat, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dalil sangat banyak, ya. Kemudian di sini coba kita melihat pandangan para ulama, ya, terhadap hal ini. Sebagai contoh, ulama-ulama hadis dalam bab-bab kitab hadis mereka membuat bab-bab khusus. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan dalam kitabnya suatu bab, wa kanal a'immah yastashiruna al-umana. Dulu para imam, ya, yastashiruna al-umana, mereka itu minta bimbingan orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, ini bab dalam Sahih Bukhari. Dalam Sunan Abi Dawud bab fil masyurah, bab mengenai musyawarah. Begitu pula dalam Sunan At-Tirmidzi. Jadi inilah pentingnya kita bermusyawarah. Itu merupakan suatu tuntunan dan sunnah yang diajarkan dalam agama kita. Di situ kita mengamalkan ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan suatu faedah dari minta bimbingan ini. Kata beliau, wallahi mastasyara qaumun qat illa hudu li afdala ma bihadratihim thumma tala wa amruhum syura bainahum. Demi Allah, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, mastasyara qaumun qat, tidaklah suatu kaum minta bimbingan illa, melainkan hudu li afdala ma bihadratihim, mereka akan diberi petunjuk kepada hal yang paling afdal yang ada di hadapan mereka. Lalu beliau membaca ayat Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum. Dalam ucapan Al-Hasan Al-Basri yang lain, ma khaba man istakhar wala nadima man istasyar. Tidak akan sia-sia orang yang beristikharah dan
tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah atau minta bimbingan. Sebagian ahli hikmah mengatakan, nisfu ra'yika ma'a akhik fasyawirhu yukammil lakar ra'i. Setengah dari ide kamu, pendapat kamu itu ada pada saudaramu. Maka mintalah bimbingan kepada saudaramu, dia akan melengkapi setengah yang ada pada kamu itu. Nah, ini ya kata hikmah ya. Ada benernya. Walhasil yang terpenting bagi kita adalah apa yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa kebiasaan kita meminta kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kita pandang lebih memiliki pandangan yang panjang, yang luas, yang punya keutamaan. Ini merupakan suatu kebiasaan yang sangat-sangat baik, ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dan insya Allah dengan itulah jalan kita akan terus baik, lurus dan terbimbing. Ya. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Ya, jangan sampai kita punya suatu pandangan, tidak perlu lagi kita minta bimbingan kepada asatidzah, ya, kepada ahlul fadl. Kita sudah merasa memiliki, mampu dan seterusnya. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Selanjutnya, hal kedua yang termasuk ramai dibicarakan dalam ranah dakwah dan tarbiyah ini adalah munculnya video atau foto makhluk-makhluk bernyawa atau bermudah-mudahan dalam bab itu. Ya, jadi yang saya lihat ada fenomena bermudah-mudahan dalam memotret makhluk bernyawa atau membuat video makhluk bernyawa. Dan ada pula anggapan bahwa kelompok yang selama ini berdakwah menggunakan video makhluk bernyawa atau bahkan televisi, merekalah yang lebih benar. Dan mungkin sebagian sampai pula mengatakan atau beranggapan bahwa asatidzah selama ini salah. Hal ini muncul ya, dan pertanyaan-pertanyaan pun sering diajukan. Maka di sini dalam kesempatan ini saya ingin coba semampu saya dan sebatas pengetahuan saya menjelaskan masalah ini. Pertama, bahwa suwar dzawatil arwah, gambar-gambar makhluk bernyawa, ini jelas haramnya ya. Pada dasarnya begitu. Termasuk yang menegaskan hal tersebut adalah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair menyebutkan bahwa ini merupakan salah satu dari dosa besar. Ya, kalau di buku yang saya lihat di sini disebutkan Al-Kabiratus Tsaminah wal Arba'un, dosa besar yang ke-48. Bisa jadi di cetakan lain berbeda, namun judulnya insyaallah kalau judul tidak berbeda. At-taswiru fis siyabi wal haitan wal hajar wad darahim wa sa'iril asya. Ya. Menggambar baik di pakaian, tembok, batu, uang, dirham dan semua hal-hal yang ada. Sawa'un kana min syam'in aw ajinin aw hadidin aw nuhasin aw sufin aw ghairi dzalik. Sama saja menggambar pakai lilin, pakai adonan, pakai besi, pakai tembaga atau pakai suf, wol atau selain itu. Wal amr bi itlafiha, dan ada perintah untuk menghapus itu semua. Nah, ini bab yang ada di dalam kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Jelas bahwa ini pandangan beliau termasuk dosa besar. Lalu beliau menyebutkan hadis-hadisnya
Bisa antum lihat sendiri ke kitab Al-Kabair. Demikian pula Al-Imam Al-Munziri rahimahullah dalam kitab beliau At-Targhib wat-Tarhib, bab khusus juga At-Tarhib min taswiril hayawanat wat tuyur fil buyut wa ghairiha. Bab mengenai At-Tarhib, yakni semacam ancaman keras atau hadis-hadis yang menakut-nakuti, ya, dan memperingatkan dari taswir al-hayawanat, menggambar hewan-hewan, wattuyur, burung-burung, fil buyut wa ghairiha, baik di rumah maupun yang lain. Lalu beliau sebutkan hadis-hadis yang banyak di situ, bisa antum lihat juga. Nah, kita akan baca sebagian hadis yang di situ terdapat ancaman-ancaman yang keras, ya. Di antara hadis Nabi SAW menyebutkan, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabun yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, mereka akan diazab di hari kiamat. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Dikatakan nanti kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan yang kalian ciptakan itu. Jadi apa yang dilukis, yang digambar, dan yang difoto, divideokan, nanti naudzubillah ketika orang melakukan itu akan disuruh menghidupkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bahkan ketika melihat tamathil, gambar-gambar itu, mukanya merah. Dan beliau mengatakan, ya Aisyah, asyaddun nasi azaban indallah yaumal qiyamah alladzina yudhahi'una bi khalqillah. Wahai Aisyah, asyaddun nasi azaban, orang yang paling keras siksanya. Perhatikan, yang apa? Paling keras siksanya di sisi Allah di hari kiamat, orang-orang yang yudhahi'una bi khalqillah, menyerupai ciptaan Allah ini. Menggambar, melukis, menvideo, menfoto, menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, kullu musawwirin finnar, semua yang menggambar itu, yakni makhluk-makhluk bernyawa tadi, semua akan ada di neraka. Na'udzubillah. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu bi jahannam. Tiap gambar yang mereka buat akan diberi nyawa dan gambar itu akan menyiksa dia. Na'udzubillah. Kalau dia semakin memperbanyak gambar-gambar itu, foto-foto itu, berarti akan semakin banyak yang mengadab dia. Na'udzubillah. Dalam hadis yang lain, man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafihin fiha abada. Siapa yang melakukan itu, menggambar, maka Allah akan mengazabnya sampai ditiupkan roh padanya. Hatta yanfukha fiha ar-ruh, yakni dia disuruh meniupkan roh padanya, walaysa binafih, dan dia tidak akan mampu. Akan terus dipaksa kamu menghidupkan dia, tidak akan bisa. Dan seperti hadis yang tadi, kemudian Allah Azza wa Jalla akan memberikan roh padanya dan akan mengazab orang yang menggambar. Kemudian hadis-hadis yang lain, ya, masih ada lagi. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yakhruju 'unuqun minan nar yaumal qiyamati lahu 'ainani tubsiran. Akan keluar 'unuqun minan nar, unuk leher. Entah seperti apa. Naudzubillah, ya, mengerikan. Di hari kiamat kelak, leher itu punya dua mata yang dapat melihat. Wa udhunani tasma'an, punya dua telinga yang bisa mendengar. Walisanun yantiq, dan punya lidah yang bisa berbicara. Yaqul, dia berkata, inni wukiltu bi thalatha, aku diperintahkan untuk mengazab tiga golongan. Biman ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Pertama, orang yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan sesembahan yang lain. Wa bikulli jabbarin anid. Kedua, orang yang jabbarun anid, orang sombong yang membangkang. Wa bil musawwirin, dan orang yang membuat gambar-gambar makhluk bernyawa. Na'udzubillah.
Nah, ahibati fillah rahimakumullah, ini hal yang sangat-sangat jelas. Makanya para ulama kita sangat-sangat berhati-hati dalam urusan ini. Nah, subhanallah, kita di masa ini diuji dengan adanya teknologi smartphone ini yang dengan begitu mudah orang membuat gambar atau memoto, memotret, memvideo dan yang semakna dengannya. Ya, sebelum adanya teknologi ini, ketika kamera itu hanya kamera dan tidak setiap orang punya, jarang orang yang melakukan itu. Ya, Ahlus Sunnah pun hampir-hampir sepakat mungkin ya, ini nggak boleh dan keras. Subhanallah, begitu muncul teknologi ini, ya, smartphone di mana-mana, akhirnya muncul apa? Pendapat-pendapat. Muncul tasahul, sikap bermudah-mudahan. Mengapa? Mengapa demikian? Ya, hukum tetap hukum. Hukum tetap hukum. Tidak kemudian karena ada teknologi hukumnya berubah. Tidak. Ya. Karena itu, ahibati fillah rahimakumullah, ulama kita pun tetap mereka itu sesungguhnya mereka berjalan pada kaidah-kaidah ilmiah. Mereka tidak bermudah-mudahan para ulama kita kalau kita mau mencermati. Baik. Memang kita tidak mungkiri adanya pendapat-pendapat ulama, tapi cobalah kita melihat dengan tetap bertumpu pada asal usul hukum haramnya gambar makhluk bernyawa itu. Anggap misalnya di sana ada pendapat Syekh bin Baz rahimahullah, ya. Antum perlu baca dan perlu tahu juga. Tidak begitu saja Syekh bin Baz rahimahullah berfatwa dengan fatwa beliau yang membolehkan seorang berceramah masuk dalam televisi misalnya. Ya. Itu ada sekian proses yang panjang yang beliau sangat berhati-hati, ya. Sehingga sekian lama pendapat beliau, fatwa beliau, bahkan buku beliau tetap mengatakan tidak boleh dan tidak boleh. Sampai pada titik di mana beliau kemudian berpandangan karena apa? Karena suatu darurah atau hajah. Baru beliau berfatwa, fatwa beliau, yaitu membolehkan seorang berceramah di televisi. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, ini pendapat beliau satu ya. Salah satu kalimat beliau dalam pertanyaan yang disampaikan dan jawaban beliau, kata beliau, "War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaddada fit taswir, fala yusaru ilaihi illa lidh-dharuratil quswa." Nabi SAW itu sangat keras dalam bab gambar makhluk bernyawa ini, sehingga tidak boleh dilakukan kecuali pada ad-daruratul quswa, darurat yang sangat. Ya. Lalu beliau menyampaikan hadis-hadis di antaranya yang kita sebutkan tadi. Wa hadha yadullu ala syiddatil wa'id wa inna hadha minal kaba'ir fala yajuzu an yusar ilaih illa li daruratin la hilata fiha. Ini menunjukkan betapa kuatnya ancaman tersebut. Dan ini termasuk dosa besar. Tidak boleh dilakukan kecuali karena ada darurat yang tiada jalan lagi menuju kepadanya, kecuali itu. Nah, seperti ini Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Tidak kemudian bermudah-mudahan. Yang beliau bolehkan pun ya sudah pada batas itu. Nanti sedikit kita akan bahas setelah ini mengenai kaidah-kaidah yang perlu kita perhatikan. Itu Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan dalam suatu kalimat yang subhanallah luar biasa. Luar biasa. Ini pendapat lain ya. Ini semua ulama-ulama kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ada perbedaan pendapat dengan Syekh bin Baz rahimahullah. Salah satu kalimat Syekh Al-Albani,
Walakin akhsha ma nakhshah an yusbiha as-suwar 'inda 'ammatil muslimin hatta salafiyyin minhum amran mubahan. Yang saya takutkan bahwa gambar-gambar makhluk bernyawa ini, ya, saya langsung terjemahan ke makna ya. Kalau di dalam bahasa Arabnya suwar gitu saja. Tapi saya terjemahan langsung ke gambar makhluk bernyawa karena itu yang dimaksud. Akan tetapi yang saya takutkan, benar-benar saya takutkan, gambar-gambar makhluk bernyawa ini menjadi, ya, yakni inda salafin, inda amatul muslimin, menurut muslimin, bahkan salafiyin, menjadi apa? Amran mubahan, perkara yang dianggap mubah. Terjadi apa enggak ini yang boleh khawatirkan? Hah? Terjadi apa enggak yang boleh khawatirkan? Subhanallah. Yani muwaffaq Syekh rahimahullah, betul-betul dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang boleh khawatirkan sejak dulu, terjadi sekarang. Bahkan sebagian salafiyin, kata beliau, menganggap ini perkara mubah. Khas inda ulaika alladziina yufarriquna baina at-taswir al-yadawi wal taswir al-fotografi. Lebih-lebih mereka yang membedakan. Terkhusus mereka membedakan antara gambar yang dibuat dengan tangan dengan gambar fotografi. Ya. Wa yaqulun annu at-taswir al-fotografi ma 'amila fi syai'. Ma 'amila syai'. Wa inna ma dhaqat 'ala zir. Yang mengatakan bahwa fotografi itu kan sekedar menekan tombol saja, nggak ada kerjaan membuat gambar. Walhasil ini yang beliau katakan sampai seperti itu. Dan lebih khusus lagi, ada pertanyaan, ya, disampaikan kepada beliau. Sebagian orang melihat bahwa al-muhadharat ad-diniyah, ceramah-ceramah agama di ba'dil masyayikh, yang di situ ada para ulama masyayikh ala asyritatil video, menggunakan kaset-kaset video di zaman itu masih, ya. Dhananna minhu anna laha ta'thiran akbar. Kita mengira bahwa itu akan punya pengaruh yang lebih besar. Wa akad, akan lebih menekan lagi pengaruhnya ke para pendengar atau yang menontonnya daripada sekedar rekaman suara biasa. Fahal yulhaqu hadha bitaswir al-muharram am lahu hukmun khas akhar? Apakah ini, ya, hukumnya masuk kepada gambar yang terlarang, haram, atau ini punya hukum yang khusus, dikhususkan karena untuk apa? Ceramah agama. Syekh menjawab, laisa lahu hukmun akhar. Ini tidak punya hukum yang lain. yakni apa? Sama saja. Wa innama yulhaqu bil muharram. Ini termasuk juga yang diharamkan. Li'anna taswir la yajuz, karena taswir tidak boleh illa fi hududi dharurah awil hajah al-mulihah, kecuali pada batas darurat atau hajah yang betul-betul menuntut. Nah, ini simpel jawaban beliau. Seperti itu. Hukumnya sama pandangan beliau. Ya. Sudah terlihat di sini bedanya dengan Syekh Ibn Baz rahimahullah. Kemudian beliau jelaskan nanti hajah mulia seperti apa. Ya, saya ringkaskan saja. Ya. Beliau kemudian memukul rata. Ada yang memang dipandang oleh beliau hajah mulia dalam ceramah diniyah. Apa itu? Misalnya suatu ceramah yang memang membutuhkan peragaan yang muslimin harus melihat. Misalnya apa? Salat, bagaimana bertakbir. Ya, tidak semua orang bisa memahami yang di kitab. Ya, tidak semua orang sampai badannya kitab. Maka peragaan takbir misalnya seperti apa? Takbiratul ihram, bagaimana posisi tangan di mana, bagaimana bersedekap, bagaimana tasyahud,
bagaimana menggerakkan jari, sunnah menggerakkan jari ketika tasyahud. Nah, kalau tidak diperagakan dengan peragaan, banyak orang yang tidak memahami. Seperti ini hajah yang memang dibutuhkan. Haji, beliau contohkan juga dengan haji. Beberapa amalan haji membutuhkan peragaan yang muslimin di seluruh dunia membutuhkannya. Dan hajah tidak setiap orang bisa dan ketemu dengan pembimbing haji yang bisa mengajarkan. Makanya adanya video seperti itu sangat bermanfaat bagi muslimin. Masuk dalam hajah mulihah. Ya. Nah, jadi beliau hanya membatasi pada hal-hal seperti itu. Berarti dalam pandangan Syekh Al-Albani rahimahullah seperti tadi. Kalau sekedar berceramah seperti saya sekarang ceramah seperti ini, nggak perlu video, tidak ada daruratnya, tidak ada hajatnya. Mau melihat saya, ya, antum sudah melihat, alhamdulillah, ya kan? Nggak perlu. Yang penting adalah kata Syekh zuhurus saut, bukan zuhuruz zawat, tapi zuhurus saut, suaranya itu yang penting. Ya, sehingga untuk surah, gambar nggak perlu pada kondisi seperti ini. Baik. Nah, ini Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh bin Utsaimin rahimahullah beda lagi. Ya. Itu semua para ulama kita ya. Walhasil yang masyhur dari pendapat Syekh bin Utsaimin rahimahullah, beliau membedakan antara gambar tangan dengan gambar fotografi. Beliau secara globalnya untuk gambar fotografi boleh. Ya. Sehingga terjadilah di sana ada sedikit bantah membantah di tulisan-tulisan para ulama kita seperti yang tadi sempat disinggung. Namun demikian, untuk Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah yang berpendapat bolehnya fotografi ini, ya, juga beliau membatasi. Bukan bermudah-mudahan. Jangan dianggap seperti apa? Seperti bendungan yang jebol. Ya. Paham maksud saya? Ditutup rapat itu bendungan supaya air nggak mengalir. Tapi begitu jebol sudah bebas. Boleh. Ya. Bukan. Ini ibaratnya seperti keran. Bukan bendungan jebol. Tertutup. Ketika dibutuhkan buka sesuai kebutuhan keran itu. Bukan seperti bendungan jebol. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ketika mengatakan boleh fotografi, beliau pun mengingatkan di antara kalimat beliau, "Amatikhadus sura litta'zim walidzikra walitamattu' bin nazar ilaiha aw at-taladzuz biha fa inni la ubihu dzalik." Adapun menjadikan gambar-gambar itu, foto-foto itu litta'zim, untuk diagungkan. Ini gambar, ya sebagian kita tahu, wah ini gambar Syekh torikotnya misalnya. Auli dzikra, atau hanya untuk kenang-kenangan. Apa dzikra itu? Kenang-kenangan. Foto untuk kenang-kenangan. Ya. Awit tamattu' bin nazar ilaiha, atau untuk tamattu' bin nazar ilaiha. Sebelum saya lanjutkan, kenang-kenangan ini mengingatkan saya kepada ucapan sebagian syekh yang memperhatikan kemarin jemaah haji, ya. Zaman sekarang haji ibadah. Ya, mungkin di saat wukuf dan lain-lain, minta tolong fotokan saya. Dari jauh orang fotokan, dia angkat tangan. Ya. Pada posisi sedang berdoa, difoto. Selesai. Loh, kamu ini kan suruh berdoa, bukan suruh foto berdoa. Iya kan? Jadi angkat tangannya ketika difoto, doanya kapan? Ya. Walhasil itulah, yakni kalau kata Syekh Al-Albani rahimahullah mengutip satu kaidah, mabuni ala fasid fa huwa fasid. Ya begitulah, yang terbangun di atas yang rusak jadi rusak juga akhirnya. Ala kulli hal, foto kenang-kenangan, Syekh mengatakan tidak. Awit tamattu' bin nazar ilaiha, atau untuk menikmati foto itu. Wa taladzuz biha. Ya. Fa inni la ubihu dzalik. Aku tidak membolehkan itu.
Ingat kalimat beliau ini. Fa inni la ubihu dzalik. Syekh bin Utsaimin mengatakan saya enggak membolehkan itu. Ya, ini yang biasa fatwa Syekh bin Utsaimin rahimahullah dijadikan alasan untuk orang-orang yang ingin melegalkan ya perbuatan dia dalam hal ini. Kata Syekh, la ubihu dzalik. Sawa'un kana timsalan aw raqman, apakah itu patung maupun gambar biasa, artinya sawa'un marquman bil yad aw bil alah, dengan tangan maupun dengan alat, kata Syekh, dan seterusnya. Walhasil panjang ini, saya sambil melihat jam, jadi antara nyampaikan sama melihat jam ini. Jadi ringkas-ringkas saja ya, kalau mau mendalami mungkin suatu saat bisa lebih didalami. Walhasil itu pendapat Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Jangan bermudah-mudah ya. Kemudian nah, di sini ada suatu hal yang sangat penting. Jadi kalau begitu, kenapa masyayikh tersebut berpindah pendapat dengan ini? Dengan kondisi pendapat mereka seperti itu, ya. Di sini kalau saya ditanya, ya, yang paling kuat mana? Saya merasa saya bukan orang yang mampu untuk berijtihad, ya kan? Tapi saya sebagai seorang thalibul ilm atau tuwailibul ilm, seorang yang belajar, ya, saya membaca, saya berusaha mencocokkan dengan kaidah-kaidah yang dipelajari, ya, sehingga kalau saya sendiri condong kepada pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Dengan kaidah pada asalnya ini haram, ya, dengan adillah tadi. Sesuatu yang haram baru bisa dilakukan ketika ada apa? Darurah. Dengan kaidah ad-darurah tubihul mahdhurat. Suatu yang darurah itu membolehkan suatu yang terlarang. Ini satu kaidah. Kaidah kedua, al-hajah tunazzal manzilat ad-darurah. Suatu hajah, kebutuhan bisa diposisikan seperti darurah. Nah, jadi dengan dua kaidah itu kita bisa mengalihkan hukum tertentu kepada hukum yang lain, dari yang haram kepada yang mubah. Ini satu, ya. Namun satu hal yang harus diingat, apa makna darurah? Apa makna hajah? Bukan darurah itu pengertian kita, gawat darurat itu pengertian rumah sakit beda lagi. Gawat darurat gimana? Ya, darurat dalam omongan beda maksudnya. Tapi ini adalah darurah dalam bidang ilmu qawaid fiqhiyah atau usul fiqh. Itu punya pengertian sendiri apa yang dimaksud dengan darurah. Jangan kita mengatakan darurah dengan pengertian kita. Kedua, hajah, kebutuhan. Kebutuhan, kalau kita namanya kebutuhan kita definisikan dengan maunya kita, ya semau kita sendiri. Oh, saya butuh apa? Butuh selfie. Ya, saya butuh untuk dagang, saya butuh untuk ya dan ini dan itu yang macam-macam. Bukan, hajah ini punya definisi khusus dalam ilmu qawaid fiqhiyah. Lihat bagaimana penjelasan ulama apa itu hajah. Masukkah hal-hal yang kita lakukan dalam hajah atau darurah apa tidak? Kalau masuk barulah berlaku. Karena hajah, karena darurah baru diperbolehkan. Ya, satu. Yang kedua, ulama pun mengatakan, ya, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Kaidah berikutnya. Darurah itu harus diukur dengan ukurannya saja. Jangan melebihi batas darurah. Jangan seperti tadi, apa? Bendungan yang jebol. Tidak. Tapi seperti keran yang dibuka karena kebutuhan. Sebatas keperluan. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Begitu pula hajah. Al-hajah tuqaddar biqadariha. Hajat itu juga diukur dengan ukurannya, sesuai dengan itu, enggak melebihi. Nah, cobalah antum lihat. Berdasarkan kaidah-kaidah tadi, wallahu alam, kalau saya melihat pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah yang paling sesuai. Tentu dengan tetap menghormati para ulama yang lain, tanpa kita merendahkan mereka, kita junjung tinggi martabat mereka. Namun kalau bab ilmiah, tentu seorang yang belajar ilmu, dia dituntut untuk melakukan sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Maka dari situ kita melihat pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ya yang paling sesuai. Saya sendiri, antum ya silahkan ya
masing-masing mempertanggungjawabkan. Nah, saya di sini hanya mengingatkan untuk tadi bahwa kita tidak boleh kemudian menggampangkan hal ini, ya, bermudah-mudahan dalam hal ini, tidak. Jangan terbawa oleh arus, ya, arus media sosial dengan berbagai platformnya, kemudian kita ikut-ikutan, jangan. Lihat, ingat itu dulu, ancaman-ancaman dalam hadis Nabi SAW yang begitu berat. Jangan bermudah-mudahan. Selamatkan diri kita, selamatkan agama kita. Nah, tentu pembahasan ini juga menuntut sebetulnya menuntut banyak waktu, namun ya kembali kepada waktu yang terbatas, kita cukupkan dulu untuk bab ini. Bab lain, semoga dalam waktu yang singkat bisa selesai. Ada yang mengusulkan juga membahas ijazah. Nah, saya sudah punya beberapa rekaman mengenai kalau sekarang kita cari ijazah itu gimana. Cobalah, karena waktu yang ini bisa dengarkan, cari beberapa penjelasan saya di beberapa rekaman. Cuma di sini saya hanya ingin mengingatkan hal penting, terutama bagi anak-anak didik kita yang sudah mulai belajar lebih dalam, ya, dan bagi semua tentunya. Ada di sana suatu pembahasan ulama yang disebut dengan taghayyur al-fatwa. Apa itu taghayyur fatwa? Perubahan fatwa. Ya. Maksudnya gimana? Barangkali terdengar aneh. Perubah fatwanya apa boleh ini? Itulah makanya perlunya kita belajar, ya, termasuk saya ini. Perlu banyak belajar. Ibnu Qayyim rahimahullah membahas dan punya bab khusus dalam bab ini dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ya, bagi teman-teman atau tulab, ya, anak-anak kita yang baru belajar, coba. Itu ada kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in. Dan bahkan ada kitab-kitab khusus yang membahas ini. Apa pasal yang disebutkan di situ oleh Ibnu Qayyim rahimahullah? Faslun fi taghyiril fatwa. Pasal mengenai perubahan fatwa. Wa ikhtilafiha, dan perbedaan fatwa bihasabi, sesuai dengan taghayyur al-azminah, perubahan zaman, wal amkinah, perubahan tempat, wal ahwal, perubahan kondisi, wan niyat, perubahan niat, wal awaid, dan kebiasaan. Ini bukan dari kantong saya, ini dari kitab Ibnu Qayyim rahimahullah. Lalu beliau jelaskan, tentu ini enggak sembarangan, oh boleh berubah ya, kalau saya mau berubah semau saya. Tidak. Semuanya ada aturannya, ada kaidahnya, kapan, bagaimana, dan syarat-syaratnya ada. Cuma saya ingin mengingat, ada pembahasan ini di kalangan ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, sedikit saya lanjutkan. Asy-syari'atu mabniyatun 'ala masalih ibad. Syariat terbangun di atas maslahat hamba-hamba. Hadza faslun 'azimun naf'i jiddan. Pasal ini manfaatnya besar sekali. Waqa'a bisababil jahli bi ghalatun 'azimun 'ala syariah. Ketika orang tidak tahu pembahasan ini, akan jatuh dalam kesalahan besar dalam syariat, aujaba minal haraji wal masyaqqah, yang mengakibatkan keberatan, wa taklif ma la sabila ilaih, dan membebani sesuatu yang tidak perlu ke situ. Nah, ini pembukaannya seperti itu. Ibnu Qayyim rahimahullah. Walhasil, sehingga kalau misal asatidzah kok dulu begini sekarang begini, jangan heran. Asatidzah itu orang-orang belajar, bukan orang-orang otodidak baca, bukan. Asatidzah, ya, asatidzah kita, ya, yang antum tahu. Di sana ada Ustaz Muhammad, Ustaz Usama, Ustaz Sobat, dan lainnya, Ustaz Afif yang sekarang ada di sini, dan asatidzah yang lain. Orang-orang belajar. Orang-orang yang duduk di hadapan masyayikh, orang-orang yang baca kitab. Ya, orang-orang yang mengerti. Jadi ketika asatidzah, ya, dulu begitu, sekarang begini, dulu ijazah begitu, sekarang begini, dulu begitu. Yang kemudian, wah, ini ustadz-ustadznya ini enggak, apa istilahnya, pakem kalau bahasa Jawa, enggak, enggak konsisten, pelin-pelan, jangan terburu-buru, ya. Insyaallah asatidzah di antara mereka juga saling musyawarah, saling melihat
saling diskusi, membahas masalah dakwah. Asatidzah membawa beban dakwah ini bukan sebagai apa? Kegiatan mengisi waktu kosong, bukan. Asatidzah membawa dakwah ini sebagai amanah besar ummah. Mereka tahu diikuti oleh sekian banyak umat yang sekarang di Indonesia sudah sebanyak ini. Tanggung jawab mereka. Sehingga ketika mereka mau menentukan suatu kebijakan dalam bimbingan-bimbingan mereka, termasuk mungkin perubahan dalam suatu pandangan, tidak sembarangan. Dan ada landasannya seperti ini. Ya, dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, itu saja. Mungkin sebagian mengatakan, loh itu sampai sebagian pondok ketika mau mengusahakan ijazah, mengadakan muadalah, kemudian mesti bekerja sama dengan sebagian pondok, ada pondok ini, pondok itu, pondok. Iya. Perlu diketahui dan perlu ditasabut, ya kan. Kadang-kadang kita mau tidak mau bermuamalah dengan orang-orang yang bukan salafiyin. Kenapa? Bukan karena semata-mata dia bukan salafiyin, tidak. Tapi karena dia adalah pejabat-pejabat pemerintah kita, yang kita mau tidak mau harus mengurus administrasi, bertemu dengan mereka, komunikasi dengan mereka. Nah, cobalah taruhlah husnudzon kepada asatidzah, dan alhamdulillah bab seperti ini, bab pendidikan, jangan dianggap asatidzah diam, tidak juga berpikir tentang kebaikan mereka di masa depan, tidak. Alhamdulillah, insyaallah sudah dijelaskan kesempatan yang lain, dan alhamdulillah asatidzah pun berusaha menjadikan pondok-pondok itu nanti sampai pada tingkatan al-ma'had, ma'had ali istilahnya, ya, setingkat perguruan tinggi. Pondok masing-masing diusahakan akan seperti itu, dan resmi dari pemerintah kita. Bahkan juga asatidzah telah berusaha untuk apa? Untuk bagaimana mendirikan sekolah tinggi, ya, untuk anak-anak kita di masa depan. Ya, sekedar sebagai informasi biar tahu bahwa asatidzah tidak diam. Ya. Tidak berhenti di tempat, ya. Sudah habis waktu belum? Sudah lewat. Sudah. Ya, ada beberapa hal yang belum saya sampaikan, tapi karena waktu sudah habis, ya. Satu saja, sedikit sekali, simpel sekali, atau dua ya, begitu. Tapi simpel sekali. Ada fenomena juga tadabbu ar-ruhas. Tadabbu ar-ruhas itu apa? Cari-cari yang mudah dalam fatwa, dalam pendapat ulama. Saya juga perhatikan ada fenomena seperti itu. Sehingga mungkin wah ini mulai bermudah-mudahan dalam al-anasyid, ya. Atau sebelum itu syair-syair yang dilakukan semi anasyid dengan mungkin bukan musik tapi melalui saya nggak tahu istilahnya di ilmu seperti itu, ya. Mungkin dengan mulut, mungkin dengan suara yang diatur sehingga indah. Itu dengan fatwa ulama nggak memperbolehkan itu, ya. Hati-hati, jangan kita cari-cari yang mudah-mudah semau kita. Dalam bab video tadi, dalam bab pakaian misalnya, bermudah-mudahan memanjangkan pakaian, enggak, jangan. Ya. Satu kalimat dari ulama kita, man tatabba'a ar-rukhas, atau kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man tatabba'a ma ikhtalafa fihi al-ulama wa akhadha bir-rukhas min aqawilihim tazandak aw kada. Siapa yang mengikuti perselisihan ulama, dia lihat lalu cari yang mudah dari ucapan mereka, dia akan jadi zindik atau hampir jadi zindik. Kalimat yang semana dari ulama yang lain juga ada, tapi cukup ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan seperti itu, ya. Tapi cari yang hak, yang benar itu cuma satu, ya. Cari yang hak dan ikuti yang hak dan pertahankan kepada kebenaran. Terakhir, juga saya melihat dalam dunia dakwah ini ada fenomena tidak tamayuz. Tidak tamayuz itu gimana? Oh, jangan salafi saja. Kamu itu mereka juga ini, mereka juga tidak. Kita Ahlussunnah harus tamayuz, ya. Makanya ulama mengatakan kita ini salafi. Kenapa? Ini yang membedakan kita dengan yang lain. Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf.
Dan mujanabatu ahlul bid'ah, kita tidak mengikuti ahlul bid'ah. Ulama juga membahas masalah ini. Jadi jangan dianggap wah itu mereka yang selama ini juga ngaku salafi, yang dakwahnya begini-begitu, sama saja kita dengan mereka. Apa bedanya kita dengan mereka? Banyak bedanya. Ya. Beberapa hal yang pokok diantaranya dalam hal metode dakwah. Mereka dakwah dengan menggunakan tamtsiliyat, video-video apa? Sandiwara. Ini bukan manhaj Ahlus Sunnah cara seperti ini. Ya. Kemudian loyal dengan tokoh-tokoh yang menyimpang, beda sekali. Ya. Jangan kemudian wah ternyata sama saja kita dengan mereka. Ya. Nah mungkin dia nggak tahu sejarah dakwah kita Ahlus Sunnah terutama di negeri kita. Dia harus tahu, dia harus belajar dan perbedaan pun harus diketahui. Ya. Walhasil ini sudah saya ringkas jadi sudah cukup ya. Ya. Walhasil itu hal yang tadi saya sampaikan, saya sudah kadung meringkas dengan begitu padat. Ya. Ala kulli hal apa yang tadi saya sampaikan sebetulnya membutuhkan beberapa penjelasan dari ulama kita yang bisa kita baca. Intinya bahwa kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan agama kita, sunnah yang kita yakini, manhaj yang kita yakini. Dan terus kita belajar, dengan terus kita menggali, dengan terus kita berjalan di atas jalan para ulama kita. InsyaAllah dengan itu kita akan terbimbing menuju jalan yang benar, dan itu yang kita harapkan. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan taufiknya kepada kita sampai kita berjumpa dengannya. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua, kepada apa yang Allah ridhai, apa yang Allah cintai, dan semua kebaikan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.